Halo semuanya, penilaian akhir tahun semakin dekat nih. Mari belajar bersama menuju sukses penilaian akhir tahun atau PAT bersama Bu Febriana pada muatan Bahasa Indonesia kelas 5. Langsung saja kita ke soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Energi panas merupakan salah satu energi yang penting dalam kehidupan manusia. Semua benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah: apakah kalian masih ingat mengenai kata tanya? Kata tanya yang pertama adalah apa? Apa digunakan untuk menanyakan suatu hal, peristiwa, ataupun pengertian. Yang kedua, di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Yang kelima, mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan atau suatu sebab. Dan yang keenam adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu cara ataupun suatu proses. Nah, kalian sudah ingat bukan? Mari kita lihat kembali soal yang pertama. Di sini dituliskan, energi panas merupakan salah satu energi penting dalam kehidupan manusia. Mari kita perhatikan lagi soal nomor 1. Di sini dituliskan, energi panas merupakan salah satu energi yang penting dalam kehidupan manusia. Maka pertanyaan yang tepat untuk jawaban tersebut adalah C. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Soal nomor 2. Sebuah paragraf yang gagasan pokoknya berada di awal kalimat disebut. Gagasan pokok adalah ide yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, berdasarkan letaknya, gagasan pokok ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, deduktif, yaitu gagasan pokok yang berada di awal kalimat. Kemudian ada induktif, yaitu gagasan pokok yang berada di akhir kalimat. Dan yang ketiga yaitu campuran, yaitu gagasan pokok yang ada di awal dan di akhir kalimat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, deduktif. Soal nomor 3. Ciri-ciri bahasa yang baik digunakan untuk menyampaikan sebuah iklan kepada masyarakat adalah. Tentu kita masih ingat, sebuah iklan itu harus disampaikan secara singkat, jelas, dan menarik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 4. Surat undangan ulang tahun termasuk jenis surat. Apakah kalian masih ingat jenis-jenis surat? Yang pertama ada surat resmi. Yang kedua ada surat setengah resmi. Dan yang ketiga ada surat tidak resmi. Nah, surat undangan ulang tahun ini termasuk jenis surat undangan tidak resmi. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Soal nomor 5. Ditujukan kepada siapakah surat resmi itu? Surat resmi memiliki kop dan juga ditujukan kepada suatu instansi tertentu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Instansi. Soal nomor 6. Surat yang dikirim untuk seorang sahabat disebut surat.
Kalian masih ingat jenis-jenis surat? Ada surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Surat tidak resmi ini dapat kita kirim kepada seorang sahabat ataupun kerabat kita. Nah, surat tidak resmi ini disebut juga dengan surat pribadi. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 7. Suku kata dari perakaran adalah. Untuk menjawab soal ini, kita ingat kembali yuk jenis-jenis imbuhan berdasarkan letaknya. Yang pertama ada awalan atau prefiks yang ditambahkan pada bagian depan kata dasar. Contohnya me, ber, di, dan lain-lain. Contoh katanya adalah membaca, menghafal, dan lain-lain. Yang kedua ada sisipan atau infiks, ditambahkan di antara unsur-unsur kata dasar. Contohnya L, M, atau R. Nah, misalnya kata tapak menjadi telapak, jari menjadi jemari, gigi menjadi gerigi, dan lain-lain. Yang ketiga ada akhiran atau sufiks, ditambahkan pada bagian belakang kata dasar. Contohnya adalah kan, an, i, dan lain-lain. Misalnya padamkan, makanan, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada apitan atau konfiks, ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. Contohnya kean, peran, dan lain-lain. Misalnya pada imbuhan peran dalam kata permainan. Mari kita lihat kembali soal nomor 7. Kata perakaran ini tersusun atas kata dasar akar dengan apitan per dan an. Selanjutnya, suku kata dari kata dasar akar adalah akar. Maka, suku kata dari perakaran adalah per, a, kar, an. Jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 8. Sinonim dari kata jernih adalah. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Contohnya seperti binatang yang memiliki persamaan atau padanan kata dengan fauna. Bohong yang memiliki persamaan kata atau padanan kata dusta. Sedangkan ada antonim. Antonim ini berasal dari kata Yunani kuno, yaitu anti dan onoma. Anti berarti melawan dan onoma berarti nama. Sehingga antonim merupakan kata-kata yang berlawanan arti. Pada soal nomor 8 ini, kita diminta untuk mencari sinonim atau padanan kata dari kata jernih. Untuk A, keruh, B, putih, C, bening, dan D, mengkilap. Yang memiliki padanan kata dengan kata jernih adalah C, bening. Sedangkan untuk yang A, keruh, merupakan antonim. Soal nomor 9. Setiap malam minggu, ibu selalu mendengarkan titik-titik radio yang menyiarkan wayang kulit. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah. Mari kita perhatikan kalimat yang ada di atas ini. Setiap malam minggu, ibu selalu mendengarkan radio yang menyiarkan. Di sini sudah ada kata menyiarkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, siaran.
Soal nomor 10. Bahasa yang dipergunakan dalam menulis surat dinas adalah: pada surat dinas, kita harus menuliskannya secara jelas, menggunakan bahasa baku dan ringkas. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Selanjutnya, mari kita beralih ke soal isian. Soal nomor 1. Koran, majalah, dan pamflet adalah alat komunikasi media. Alat komunikasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, media cetak seperti majalah, koran, dan pamflet. Dan yang kedua yaitu media elektronik seperti televisi, radio, smartphone, dan lain-lain. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah media cetak. Soal nomor 2. Intisari dari sebuah buku disebut. Intisari atau hal-hal penting yang kita ambil dari sebuah buku disebut dengan ringkasan. Soal nomor 3. Mencatat, meringkas, membaca, dan menandai hal-hal penting. Urutan dalam membuat ringkasan yang benar adalah: untuk membuat ringkasan yang baik, kita perlu membaca keseluruhan buku terlebih dahulu, menandai hal-hal yang penting, kemudian mencatatnya, dan yang terakhir membuat ringkasan. Sehingga urutan yang benar adalah 3, 4, 1, dan 2. Soal nomor 4. Surat undangan yang dibuat untuk kepentingan kedinasan merupakan jenis undangan. Apakah kalian masih ingat jenis-jenis surat undangan? Nah, undangan yang kita buat untuk kepentingan kedinasan merupakan jenis undangan resmi. Soal yang kelima. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi. Penulisan kata yang bercetak miring yang benar adalah: kata koperasi bukan merupakan kata baku. Kata baku kata koperasi adalah koperasi. Selanjutnya, mari kita masuk ke soal uraian. Soal nomor 1. Berilah contoh kalimat pertanyaan untuk mewawancarai petani. Karena subjek atau tokoh yang akan kita wawancarai adalah seorang petani, maka pertanyaan yang kita lontarkan atau kita buat harus sesuai dengan tema pertanian. Maka dari itu, kita bisa membuat berbagai pertanyaan dengan kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya, apa yang Bapak tanam tahun ini? Bagaimana hasil panen tahun ini? Mengapa hasil panen tahun ini kurang baik? Dan sebagainya. Soal nomor 2. Sebutkan urutan cara membuat karangan yang baik. Untuk membuat sebuah karangan yang baik, kita harus memperhatikan 4 hal berikut ini. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan karangan. Dan yang keempat, memberikan judul karangan. Nah, itu tadi hal-hal yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.